Selamat petang menjelang sore. Speakernya oke. Itu speaker. Para pemelotop YouTube yang saya hormati, Madhab Semolowaru kembali lagi. Dan tentu berharap Anda tidak bosan dengan wajah-wajah kusut dan seplu semacam kami. Menurut orang Arab itu ada istilah undur undur makola wala tandur mangkola. Jadi lihatlah apa yang diomong dan jangan dilihat siapa yang ngomong. Meskipun yang ngomong seplu, siapa tahu omongannya malah lebih seplu, lebih kumus-kumus lagi ya. Siapa tahu ya. Oke, kali ini kita seperti biasa tanpa tema, snowball aja, menggelinding membola salju. Kita beranjak dari topik kecil ke topik yang agak besar dan akhirnya suatu saat lebih besar. Kita mulai saja dari topinya Solikin. Solikin kenapa hari ini pakai topi semacam itu? Silakan Solikin. Nah, gini ya, terkait dengan topi ini sangkut pautnya dengan fashion. Ya, Pak. Biasanya fashion itu terkenal dengan anak muda. Bukan hanya anak muda saja, tetapi orang yang berusia pun juga kenal fashion. Juga pakai topi. Nah, alasannya kenapa? Karena rambut saya pakai topi, rambut saya mulai panjang. Jadi ya apa ya, kurang ganteng lah istilahnya ngono. Ngalem dhewe, Pak. Apa to? Sopo sing gelem nek gak awake. Karena rambut saya agak panjang, jadi ya agak ditutupi dengan topi. Kira-kira begitu, Pak. Kurang lebihnya Pak Didin mungkin bisa menyambungnya dari topi saya ini. Oke, kalau itu alasan Solikin bahwa fungsi topi salah satunya selain pelindung dari tainya cecak, tetapi juga merupakan sebagai hijab atau penutup rapian dari rambutnya itu. Ada kalanya orang butuh rambutnya itu dibuat tidak rapi. Lalu Solikin ini sejenis makhluk yang berpikir sebaliknya, dijungkir balik logikanya. Jadi kalau orang lain trennya adalah rambut dibuat ribet, dibuat semrawut, kalau perlu dibuat petal kabeh. Nah, Solikin tidak. Justru topi punya fungsi menutup kesemrawutan rambut tersebut. Nah, artinya fashion ini ternyata multi angle, bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Nah, saya ingin menggali lebih dalam lagi dari sudut-sudut yang lain. Saya karena ini lama tidak ketemu sosok yang satu ini. Saya ingin mencari informasi dari sudutnya Ndaru dulu. Ayo Ndaru, piye. Apa? Nah, ini wajahnya Ndaru. Oke. Fashion menurut Ndaru. Nah. Fashion dong. Sebenarnya aku nggak pernah masuk YouTube. Ayo, masuk mlebu. Gak tulisanmu tok, tapi bukae mlebu ndek kono. Malah gampang digoleki ya, intelijen. Di kandang pun juga gampang aku. Apa kon mari ini pasukan cyber nyari kau. Fashion kalau menurut saya sih pilihan jenis fashion, pakaian, style itu semuanya dari hati, dari rasa. Karena fashion itu mencerminkan kepribadian masing-masing. Setiap fashion individu memiliki perbedaan dengan yang lain, meskipun secara garis besar sama. Katakan fashion Korea atau Japanese, tapi tetap memiliki perbedaan sebagai individual different. Cukup mungkin itu aja dari saya. Oke, yang bisa saya simpulkan ternyata fashion itu mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, ini soal kepribadian. Menarik. Yang kita tahu kepribadian orang kan macam-macam. Nah, saya ingin ke arah ini dulu, ke Bibi dulu dah. Ayo, yang pakai bukan topi tapi hijab. Apakah dengan hijab ini hijabernya Bibi itu tertutup? Nah, silakan Bibi. Saya rasa kalau ngebahas soal kepribadian dan fashion nyambung apa enggak, saya rasa adalah sedikit sambungannya. Tapi kalau apakah dengan saya berkerudung kepribadian saya otomatis berubah? Kalau dari yang saya alamin sih sedikit. Jadi yang istilahnya
dulu apa ya, terus sekarang jadi yang mencoba lebih sopan lah, biar istilahnya ya bukan pandangan dari apa ya, ya biar orang itu nggak menilai kok pakainya gitu, omongannya kayak gitu, nggak sesuai. Ya memang itu cuma omongan orang, tapi kan juga sebenarnya apa yang saya kenakan ini juga tuntutan dari agama kan, ya harus pakai kerudung supaya tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Otomatis dengan seperti itu ya mengikutilah Pak, kayak gitu sih. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan sementara pendapatnya Vivi mengatakan bahwa dengan berkerudung maka perbuatan, ucapan itu setidaknya akan menyesuaikan kerudungnya. Dengan begitu bukan kepribadian tetapi karakter. Tadi menurut Daru dikatakan fashion itu merefleksikan kepribadian seseorang. Oleh Vivi dibalik, justru karakter orang itu bisa dibentuk lewat fashion. Contohnya hijab. Dengan berhijab maka karakter seseorang itu akan mengikuti, menyesuaikan hijabnya itu, sehingga kalau tadinya seronok, tadinya liar, akan berubah menjadi sesuai nilai-nilai yang berlaku pada orang berhijab. Jadi mulai ada dua ini, mulai terkuat dua-duanya. Satunya, orang berfashion itu mencerminkan apa yang ada di dalam pribadinya. Satu. Yang kedua, dikuat oleh Vivi, fashion juga bisa menciptakan karakter seseorang. Jadi ada dua, ada kepribadian, ada karakter. Oke, ini kita pinggirkan sejenak dua hal ini. Saya ingin mengarah ke yang lain. Bagaimanakah dengan mereka yang secara kepribadian tidak tercermin ke dalam pilihan fashion, atau fashion juga tidak kunjung berhasil membentuk karakter seseorang, tapi orang itu justru larut ikut-ikut ke dalam tren orang lain? Saya beralih ke Mas siapa jenenge? Belum ada gambaran ya Pak? Mas Adi belum ada gambaran. Saya ke Clement aja. Clement, bagaimana dengan orang-orang yang larut di dalam tren, mengikuti teman-temannya, gimana? Kalau dari aku sendiri, buat masalah fashion terus dikaitkan dengan perefleksian dari kepribadian atau fashion ini menjadi pembentuk suatu kepribadian, kurang pas. Terus tadi Pak Didin statement berikutnya adalah satu orang yang mengikuti yang lain, itu menurutku karena apa ya? Karena ya balik lagi Pak, ternyata suasana hati itu, feelnya ngelihat baju primitif, wow bagus, pengen. Terus kadang karena baju ini, kalau saya rasa baju ini selalu identik dengan warna ini kan yang akhirnya menyesuaikan di rasa ini tadi. Kalau orang ngomong baju kayak saya baju warna pink, itu kalau saya pribadi manly, bener-bener cowok banget kalau berani pakai pink. Tapi kan untuk kalau yang ngomong ini manja, manis, akhirnya jarang ditiru. Tapi karena ada suatu sosok yang tampil, terus orang ini populer, dikenal, berani pakai, akhirnya orang berbondong-bondong. Mungkin seperti itu. Baik, jadi kalau saya bisa ngambil contoh, misalnya Aderai yang binaragawan itu, lalu siang hari bolong jalan-jalan pakai baju pink, kira-kira gimana ya? Aderai binaragawan siang hari bolong memakai baju pink atau merah menyala gitu. Nah, dari peristiwa ini masyarakat menganggap sebagai sebuah kelucuan. Tetapi saya juga muncul satu pengetahuan baru dari apa yang dianggap lucu oleh masyarakat itu. Artinya ternyata masyarakat itu melakukan apa yang disebut dengan
konstruksi sosial. Jadi persepsi itu ternyata bisa milik publik, bukan hanya milik individu. Publik punya persepsi terhadap sebuah nilai bahwa yang disebut dengan seorang macho maskulin itu adalah orang yang tidak ikut seleranya cewek. Nah, tapi ini ada seorang binaragawan badannya besar, siang hari pula menggunakan baju merah. Ini tentu saja tidak sesuai dengan persepsi umum. Nah, pertanyaan berikutnya, sebenarnya persepsi umum itu dibentuk dari mana? Ini yang perlu juga diusut supaya nanti ada kejelasan sehingga kesesuaian di dalam fashion ini bisa dikenali dosa-dosanya. Fashion ini kan sejatinya sesuatu yang berdosa ini. Cuman dosa-dosanya tidak ketahuan. Kenapa? Karena kita tidak pernah berhasil menelisik tentang persepsi publik tadi. Karena kaitannya dengan ilmu psikologi, maka saya beralih ke Daru lagi nih. Ayo Daru, piye? Persepsi publik ini janjane asal usulnya saka ngendi? Opini publik kan tetap dibentuk dari masyarakat, dari kelompok, dari sosial. Sehingga karena sebelum itu juga ada ketidaksadaran kolektif sama kesadaran kolektif. Dalam masyarakat dalam diri manusia ada dua itu, ketidaksadaran kolektif dan kesadaran kolektif. Ungkap Jung sejenak, sing rada panjang lebar dikit. Saya kangen dengan Jung. Jung. Jadi ketidaksadaran kolektif itu apa jelasin aja? Ya, ketidaksadaran kolektif itu seperti halnya kita tahu bahwa kita tidak tahu, kita selalu menggambarkan sesuatu hal yang lebih kuat dari manusia, entah itu setan, terus hantu, terus malaikat, Tuhan selalu lihatnya tuh ada di posisi di atas daripada manusia. Itu ketidaksadaran kolektif. Semuanya sama. Manusia menganggap sesuatu hal yang lebih kuat dari manusia ada di atas. Nah, terus kesadaran kolektif ya dari pakaian, dari baju pink tidak dikenakan atau tidak pantas untuk laki-laki. Itu kesadaran kolektif. Semua orang mengamini itu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Nah, kalau begitu mulai berhasil diusut ini. Kalau persepsi itu dibentuk oleh kesadaran kolektif dan ketidaksadaran kolektif, maka sebenarnya bisa ditelisik lagi. Kesadaran kolektif ini kan bisa diurai lagi asal usulnya dari mana kesadaran kolektif itu. Kesadaran kolektif dan ketidaksadaran kolektif juga dibawa dari nenek moyang atau itu sudah tertanam sejak dari bayi, sudah ada, sudah dibekali itu. Berarti nilai. Baik, kalau begitu jelas sekarang bahwa nilai itu mampu membentuk persepsi publik, apa yang disebut Daru dengan kesadaran kolektif maupun ketidaksadaran kolektif. Dari situ muncul nilai. Nah, nilai ini bisa dihadang tidak, bisa direkayasa tidak. Seperti ini misalnya, sebuah nilai ini kan berevolusi sepanjang sejarah. Dia juga mengalami perjalanan. Ada nilai itu yang tidak survive lalu gugur di tengah jalan. Ada juga nilai itu yang bisa berjalan terus, bertahan sampai hari ini, sehingga nilai semacam inilah yang seringkali disebut sebagai nilai yang universal, diterima oleh semuanya dan berlaku kapanpun. Oke, kembali tentang fashion. Nilai-nilai fashion yang ternyata adalah sudah menjadi nilai universal itu akan membentuk semiotika. Saya ingin ke komunikasi sekarang. Semiotik mengenai warna, semiotik mengenai bentuk, karakter, dan seterusnya. Solikin kenapa orang Madura itu tidak sungkan-sungkan menggunakan pakaian merah meskipun siang hari bolong dan laki-laki yang mengenakannya. Jika dikaji dari semiotika, yaitu arti lambang dan juga warna. Nah, kenapa laki-laki berpakaian baju merah di siang hari? Merah itu melambangkan keberanian. Keberanian itu adalah
sebuah karakter yang melekat pada dirinya. Madura maksudnya. Ya, menyimpulkan jati diri sendiri, bahwa merah itu melambangkan keberanian. Jika dikaji dari arti warna, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik, berarti saya tiba-tiba teringat seorang negro. Saya tiba-tiba teringat bangsa negro. Ada kemiripan. Di dunia ini, sebuah bangsa yang paling tidak taat pada mainstream warna itu negro. Cirinya meskipun kulitnya hitam legam, tapi dia sangat berani menggunakan warna apapun. Nah, kemudian saya menoleh ke masyarakat Madura yang ternyata dia tidak segan-segan menggunakan warna merah. Meskipun disadari bahwa kulitnya ini sawo mata. Nah, cuman usut punya usut. Dari sisi semiotik menurut Solikin, merah ini melambangkan keberanian, melambangkan terus terang, vulgar, keterbukaan. Dan memang betul ini dimiliki oleh masyarakat Madura. Pun negro saya kira sama. Negro itu masyarakatnya juga vulgar, terus terang, kemudian dia juga sangat berani. Dengan bahasa-bahasa slangnya bisa kita telisik lagi itu urusan keberanian masyarakat negro. Nah, kembali ke soal fashion. Mengapa fashion ini bisa mengubah rasa percaya diri, self confident? Mengapa fashion juga mampu membentuk konsep diri? Saya ingin mengarah pada Daru lagi, tapi sebelum Daru, yang konsep percaya dirinya dulu. Saya ke arah Clement. Kenapa dengan fashion orang tiba-tiba langsung punya percaya diri? Nah. Aduh. Kalau khusus saya sendiri, karena dari fashion, penjelasan paling sederhananya, saat orang lain melihat kita, hal yang pertama kali dilihat adalah fashion. Karena fashion ini sudah memaku bumi, sudah merasuk ke akar-akar dunia, dimanapun itu sudah mengenal yang namanya fashion. Hampir 70% masyarakat dunia bahkan sudah mengenal fashion. Artinya dalam fashion ini pun nantinya ada pengelompokan klaster-klaster sendiri, yang akhirnya ketika satu klaster ini diikuti orang lain, dan orang lain yang mengikutinya pula akan memandang orang ini pula. Kayak saya bertemu Daru di suatu tempat, terus pertama kita nggak saling kenal, tapi kita punya kecocokan dari dalam berfashion tadi, akhirnya kita bisa saling kenal. Dari sini bentuk kepercayaan diri orang makin bertambah, karena oh, dengan aku pakai pakaian seperti ini, banyak yang juga memakai pakaian seperti ini. Baik, dengan kata lain, Clement ingin mengungkapkan pada kita bahwa setiap individu itu punya kecenderungan melakukan identifikasi sosial. Dia akan mencari persamaan-persamaan dengan sejenisnya. Jika ada kelompok itu punya selera tertentu, maka individu tadi biasanya akan melakukan konformitas, lalu mencoba menyamakan dengan kelompok tadi supaya punya identitas sosial. Orang kalau identitas sosialnya sudah diperoleh, lalu terdapat kesamaan-kesamaan, maka percaya dirinya akan muncul. Nah, sekarang untuk konsep diri, piye Daru? Kok fashion hubungannya dengan konsep diri ini piye? Fashion, ketika kita memilih pakaian, kita akan membuka lemari. Dalam lemari ada tumpukan beberapa baju, ada tumpukan beberapa celana, ada beberapa topi. Tapi kenapa kita kok si Clement kenapa pilih warna hitam yang ada gambar anjingnya? Terus kenapa pakai celana ini? Padahal di sana ada banyak pilihan. Nah, ketika memilih itu dia akan merefleksikan keadaan dirinya gitu loh. Oh, dengan baju ini
nanti kaitannya juga ke kepercayaan diri. Karena menurut Clement ini hal yang sangat cocok baginya. Seperti itu. Konsep diri tadi. Konsep diri bagaimana tuh, bisa dibilang pertanyaannya? Nah, setiap individu kan punya konsep diri atas passion itu. Mengapa dia melakukan itu? Untuk melakukan itu kan untuk membentuk ini loh aku. Ya, maksudku itu. Ini loh aku gitu. Dengan fashion seperti ini, karena fashion juga akan menonjolkan ke superioritas diri. Oh, ini loh aku. Sebentar. Dengan bangga PD-nya. Sebelum ke situ ntar, kan kita amati kadang. Ada kalanya orang yang tidak berhasil masuk diterima menjadi anggota atau calon pendaftaran Tamtama, Bintara atau Perwira, atau gagal lah di tes ikut ketentaraan atau kepolisian. Itu meskipun disadari betul bahwa dia telah gagal untuk direkrut di ketentaraan maupun kepolisian, tapi nampaknya dalam kehidupan sehari-hari dia tetap berusaha untuk sangat rapi, sangat bersih, sangat sikap sempurna, bahkan pilihan-pilihan fashionnya pun disesuaikan dengan itu. Apakah orang semacam ini mencoba mengkonsepsikan dirinya bahwa dia tetaplah seorang milisi, apa semacam itu, Ndari? Jadi kalau di psikologi positivisme, kepribadian manusia dibentuk berlawanan daripada psikologi pada umumnya, yaitu harapan atau masa depan. Kepribadian dibentuk dari masa depan. Kita sholat, kita sembahyang, menjalankan ritual agama, ujung-ujungnya atau tujuannya adalah untuk mendapatkan surga, mendapat tempat di sana. Nah, jadi perilaku tadi menjalankan perintah agama itu untuk mendapatkan surga yang ada di masa depan. Jadi harapan masa depan merubah perilaku. Nah, kalau dikaitkan dengan orang-orang yang daftar di militer tapi tidak diterima, masih saja menggunakan fashion militer, bisa saja seperti itu. Jadi dia berharap agar menjadi militer dengan menjalankan fashionnya, perilakunya, tingkah lakunya, karena sudah tertanam dalam dirinya. Oke, berarti boleh dong misalnya Madhab Sumolowaru itu menuding mereka-mereka yang sejatinya tidak hafal ajaran agama, yang tidak terampil lah, atau tidak punya spiritualitas, tidak alim, lalu karena entah keperluan apa, fashionnya itu pilihannya berusaha menyerupai fashionnya orang-orang alim, pakai songkok, pakai jubah, turban, lalu kemudian sajadah dan sebagainya itu digunakan agar fashion ini disesuaikan dengan konsep diri. Apakah semacam itu, Ndaru? Iya, kalau masalah fashion yang seperti itu bisa jadi dia masih labil, ikut-ikutan tren. Kan ada beberapa manusia yang ikuti trennya apa sih fashion tahun ini, bulan ini apa sih, oh sekarang jilbabnya kayak gini, oh yang kemarin kayak gitu. Dia ikuti sari terus cadar. Ya. Nah, seperti itu biasanya teman-teman yang seperti itu kan masih labil dalam kepribadian, masih tidak serak lah dengan apa yang mereka pilih. Contohnya kan paling banyak emang di usia muda 18 sampai 25-an. Terkadang pakai jilbab, terkadang dilepas. Jilbab, paginya jilbab, terus malamnya dilepas. Kan masih ada kelabilan di sana. Oke. Berarti konsep diri itu tidak permanen, tidak mapan dibanding identitas diri. Orang-orang yang labil tadi rupanya masih berada pada makom konsep diri, masih mencari-cari. Sakjane aku iki sapa. Sedangkan identitas sosial yang sudah didapatkan itu biasanya permanen dan itu akan dipakai seterusnya. Kita beranjak ke fashion dalam bentuk lain, Daru. Fashion politik sekarang. Apakah oligarki, lalu otoritarian, diktator, aristokrasi, monarki, demokrasi, ini kan sejatinya juga fashion. Tempo-tempo monarki itu jadi fashion, sehingga seluruh kawasan belahan planet bumi ini monarki semua.
Ya, kalau tidak salah abad pertengahan ini ya, sebelum dan sesudahnya ini kan fashionnya yang langsung saat itu kan fashion monarki. Nah lalu kemudian setelah Perang Dunia Kedua fashionnya berubah, orang tiba-tiba mengikuti demokrasi semua, sampai perlu dibuat proyek pendemokratisasian negara-negara yang masih dianggap monarki. Timur Tengah menjadi korbannya, misalnya Amerika Latin, lalu Eropa Timur, dan mungkin kawasan-kawasan yang lain. Nah, karena ini fashion masalah politik, saya ingin ke arah anak FISIP. Nah, piye Klemen karo Solikin iku kudu cetha iki. Ya kaya apa politik. Alaman sih. Fashion politik. Sudah. Sing mari sudah. Sik gorong Ilmuwan cetha wis. iki. Aku sik gorong cetha tuh pemikiran dari politik, fashion politik ya apa gorong cetha. Saya ulang Solikin ini. Fashion itu tidak hanya baju. Ya, Pak. Anggap aja kalau musik genre. Nah, ini kalau dikaitkan dengan politik itu juga ada fashion. Pernah fashion itu monarki semuanya. Lalu habis Perang Dunia II fashionnya demokrasi semua. Nah, ini kan macam fashion aja. Nah, dikaitkan dengan dunia politik semacam itu, apakah suatu saat ada fashion dalam bentuk lain? Oh, Pak Bambang lebih cetha ini. Aku Pak Bambang. Ayo, mendekat Bang. Sudah ada cukup dulu. Lah mana fashion dalam 1 menit aja, Pak. 1 politik menit ya, aja. Pak. Fashionnya politik ya. Fashion atau fashion? Fashion. Fashion. Passion, bukan gairah, passion. Ya sebenarnya kan nggak ada yang semuanya bisa lurus tuh kan nggak ada. Semuanya itu kan circle, melingkar. Ya itu proses melingkar. Artinya circle itu tidak ada satu titik akhir, itu tidak ada. Ya karena melingkar terus. Termasuk fashion, mode, politik, ya sikap, perilaku, pola makan, perilaku manusia, ya seperti itu aja. Yang namanya kejahatan, kebaikan tidak akan pernah bisa tuntas lurus, yang tinggal yang baik, tinggal yang jahat, nggak pernah. Tapi sehingga konflik kejahatan dan kebaikan selalu ada. Ini namanya fashion. Lalu prosesnya apa? Dalam bentuk bukan linier tapi circle. Termasuk juga dalam politik. Pada saat merasa demokrasi pro rakyat, partisipasi, hak individu untuk menyuarakan itu dianggap tidak tentang keadilan, dorongan untuk absolutisme totaliter menguat. Tapi ketika totalitarianisme, absolutisme dianggap tidak pro rakyat, tidak mengerti rakyat, kembali ke dorongan pro rakyat, itu sudah merupakan satu keniscayaan. Tidak pernah kita bisa bicara sesuatu pada titik akhir. Karena apa? Inilah namanya kehidupan itu berjalan dalam proses dialektika. Ada tesis, ada antitesis, muncul sintesis. Dan tesis antitesis ini bisa kuat kemana dan hanya berapa lama dia bertahan. Permasalahannya gitu aja. Berapa lama namanya fashion itu bisa bertahan. Artinya apa? Inilah kehidupan. Tidak ada yang abadi. Yang harus kita apa? Tidak ada yang abadi. Semua itu dalam proses perubahan. Yang abadi apa? Perubahan. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ini menarik sekali. Menurut Pak Bambang, fashion adalah siklus. Jadi seperti cakra manggilingannya dalam konsepsi Jawa itu, bahwa tidak ada yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Jadi tempo-tempo orang suka demokrasi, tempo-tempo suka oligarki, tempo-tempo suka otokrasi, aristokrasi, monarki, dan seterusnya, muter terus. Semacam siklusnya polibios. Nah, bicara mengenai fashion baju sudah, fashion politik sudah, saya ingin ke arah fashion spiritualitas manusia. Ayo, Clement ini sekte apa di gerejanya? Sekte. Bahasa Pak. Ada siklus tidak di Kristiani? Masa ndak ono men? Ono lah. Kabeh ono. Mungkin ada, cuma sayanya yang kurang mengikuti ya. Wis pirang menit? 30. Oke, absen. Sementara absen dulu dan
dan durasinya 30 menit telah terpenuhi. Karena kasihan produser kalau durasinya diperpanjang. Ini proyek yang mahal. Boleh toko fashion iki Supaya apa? produsernya tidak menambahkan uang lembur, kita akhiri saja. Mungkin ada jilid-jilid berikutnya tentang fashion ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam.